Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elemen Matematik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi eksponen. Grafik fungsi eksponen di sini yang akan kita bahas bagaimana cara menggambar suatu grafik dari fungsi eksponen ya. Bentuk umum dari fungsi eksponen, yaitu fx sama dengan k a dipangkatkan dengan x. Catatan, k itu nilai konstan, kalau si A itu namanya basis, X itu pangkat variabel. Atau orang biasa bilang sebut variabel pangkat ya. Nah, bentuk umum dari fungsi eksponen yaitu fx sama dengan a dikali a pangkat a dipangkatkan dengan x. Nah, bentuk umum dari fungsi eksponen itu ada dua, secara garis besar ya. Jadi fungsi eksponen itu ada dua. Ada grafiknya dari bawah ke atas. Ada yang grafiknya dari bawah ke atas. Oke. Ada juga grafiknya yang dari atas ke bawah. Nih. Atas turun ke bawah. Ya, ini grafik dari fungsi eksponen. Oke, jika yang warna hijau ini fungsi eksponennya itu fx a dipangkatkan dengan x, a nya itu lebih besar dari 1. Yang merah ini fungsi dari fx juga, tapi a nya itu berada di antara 0 sampai 1. Oke, di fungsi eksponen di sini basisnya itu tidak boleh 1. Boleh 1 dan negatif. Oke. Kenapa A tidak boleh 1 atau basis tidak boleh 1 sama dan negatif? Karena misalkan, coba kita ambil gambarnya ya. Kenapa A tidak boleh 1? Misalkan kita ambil fx itu sama dengan 1 dipangkatkan dengan x. Coba, misalkan x-nya di sini adalah 2. Misalkan x-nya sini 1, sini 2, 3, 4, min 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya ya. Oke. Misalkan kita ganti fx-nya dengan 1. F1 berarti 1 dipangkatkan dengan 1 berapa? 1 kan? Oke, kita ganti lagi. F2 1 dipangkatkan dengan 2 sama dengan berapa? 1 juga kan? Nah, kita ganti lagi F3. Berarti 1 dipangkatkan dengan 3 berapa? 1 juga kan? Misalkan yang terakhir x-nya diganti dengan 4. 1 pangkat 4 berapa? Ya 1 juga. Sehingga misalkan di sini 1 juga, di sini 1 juga, di sini 1, di sini 1. Nilai y-nya ya, fx itu nilai y. Fx itu sama dengan y. Nah, kalau misalkan di sini x-nya 1, x-nya 2, x-nya 3, x-nya 4, jika basisnya 1, hasilnya tetap 1, maka dia merupakan garis lurus.
sehingga jadinya jadi fungsi linear ya. Sementara bentuk umum dari fungsi eksponen cuma ada dua, dari bawah ke atas atau dari atas turun ke bawah. Nah sekarang kita lihat lagi, kenapa dia tidak negatif? Fungsinya fx-nya itu sama dengan minus 2 dipangkatkan dengan x. Coba kita lihat, ketika kita ganti x-nya sama dengan 1, 2, 3, 4 ini tadi atau negatif, fx-nya itu sama dengan berapa? Minus 2 dipangkatkan dengan 1 sama dengan berapa? Minus 2. Jika fx-nya sama dengan minus 2 dipangkatkan dengan 2, nilainya berapa? 4. Jika fx-nya sama dengan minus 2 dipangkatkan dengan 3, hasilnya berapa? Minus 8 ya. Nah sehingga nanti grafiknya bakalan zigzag. Kita lihat di sini. Ketika x-nya 1, y-nya berapa? Minus 2 ya. Sini. Oke. Ketika x-nya 2, y-nya berapa? 4 ya. Berarti di atas sini. Kita hubungkan dulu. Nah. Oke, kita hubungkan dulu atas ini ya. Oke. Nah sekarang ketika x-nya 3, y-nya berapa? Minus 8, turun ke bawah ya. Minus 8 ada di bawah sini. Misalkan sini turun ke bawah terus, sini minus 8. Titiknya di sini. Maka grafiknya turun ke bawah dong. Ya kan? Sehingga jadinya zigzag modelnya ini. Modelnya zigzag. Ini secara garis besar kita menggunakan bilangan bulat. Bagaimana kalau kita ambil yang di tengah-tengah sini di antara 2 sampai 3? Nah, nanti grafiknya tidak akan memenuhi grafik fungsi bentuk umum dari fungsi eksponen yang grafiknya dari bawah monoton ke atas terus ya, atau dari atas turun ke bawah monoton, turun ke bawah terus. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang yang kedua, nilai fx-nya ini tidak bisa sama dengan 0. Nah, nilai fx ini, fx-nya itu tidak akan sama dengan 0. Kenapa demikian? Ayo, coba dipikirkan. Berapa dipangkatkan dengan berapa, hasilnya 0. Enggak ada kan? Sehingga fx-nya ini tidak akan bisa sampai di titik 0, atau y-nya tidak bisa sampai di titik 0 sini. 0 ini kan titik 0 ya. Dia cuma sampai mendekati saja. Jadi dari bawah di dekat-dekat 0 terus naik ke atas, menurun ke atas. Atau grafik yang kedua, dari atas turun terus ke bawah, tapi dia tidak sampai di 0. Kenapa demikian? Ini ya, fx-nya itu tidak akan bisa sampai di 0 untuk bentuk umum yang seperti ini ya. Oke, sampai sini bisa dipahami bentuk umum dari grafik fungsi eksponen. Oke, jika kalian menggambar suatu fungsi eksponen bentuknya tidak menyerupai ini dua, berarti ada yang salah dengan grafiknya kalian. Silahkan dicek kembali langkah-langkahnya, mungkin ada yang keliru di step langkahnya ya. Oke, kita lanjut. Setelah saya masuk di contoh soal ya. Oke. Jadi untuk mencari menggambar fungsi eksponen, kita langsung saja masuk. Oke, masuk di contoh 1 ya. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Oke. Pada pelajaran di SMP, kalian itu sudah pernah pelajari tentang cara menggambar suatu grafik. Gimana caranya? Kita menggunakan titik bantu. Jadi kita buatkan titik bantu, kita bikin dalam bentuk tabel ya. Oke, dalam bentuk tabel. Di sini titik x, di sini y, di sini pertemuan x dan
X dan Y. Y itu apa? Y itu fx ya. Y itu fx. Nah, sekarang kita perhatikan, ketika kita menggunakan satu, ini titik-titik ya, karena kita batasi. Kita mulai dari berapa? Terserah dari berapa ya. Mau dari -2 silahkan, mau dari -3 juga silahkan, mau dari -5 juga silahkan. Oke, pada saya kesempatan ini saya menggunakan yang mulai dari -3 saja. Dari -3 kemudian jadi -2, kemudian -1, kemudian 0, kemudian 1, 2, 3. Oke, saya stop saja, saya kasih imbang saja kiri dan kanan ya. Titik-titik lagi, tutup. Oke. Nah, untuk mencari nilai y-nya ya sama, substitusi langsung ke persamaannya ya. Jadi kita ganti nilai x-nya di sini. Oke, jadi kita ganti nilai x-nya sama dengan berapa di sini? Nah, mungkin titik-titik ya. Kita mulai dari -3. Jadi x-nya diganti dengan -3, maka di sampingnya juga ganti ya. 2 pangkat bukan x lagi tapi -3. Oke, kemarin sudah dipelajari sifatnya ya pada video yang lalu tentang sifat dari eksponen. Di sini pangkat negatif, berarti untuk menjadi positif 1/2 pangkat 3 atau sama dengan 1/8. Oke, lanjut. Fx nya -2, berarti 2 pangkat -2, sehingga 1/2 pangkat 2 atau sama dengan 1/4 ya. Oke, f -1 berarti 2 pangkat -1 atau sama dengan 1/2. Begitu pula dengan f0, saya kira sudah bisa diikuti ya, sama dengan 1. Lanjut lagi di sini. F1 berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. Dengan 2. F2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. F3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, bisa ya. Oke, sekarang hasil-hasil ini kita taruh di tabel ini supaya mempermudah kita. Di sini hasilnya 1/8, di sini hasilnya 1/4, di sini hasilnya 1/2, di sini hasilnya 1, di sini hasilnya 2, 4, 8. Oke, tinggal dihubungkan saja ya sini ya. 3 -3, ini dihubungkan berarti -3,1/8 dan seterusnya ya. Nanti kalian isi sendiri. Di sini 3,8. Oke, sehingga jika kita menggambar grafik fungsi eksponen itu tinggal kita sehingga jika kita menggambar grafik fungsi eksponen itu kita tinggal hubungkan saja titik-titik ini pada diagram kartesiusnya ya. Kita bikin diagram kartesiusnya. Kita bikin di sini. Titik-titiknya itu kita kasih warna hitam ya. Oke, catatan untuk kalian, ketika kalian menggambar diagram kartesius, yang antara garis ini atau jarak-jarak tiap garis bilangannya ini harus minimal sama ya. Minimal mendekati. Kalau bisa sama lebih bagus lagi. Karena apa? Karena untuk mempercantik nanti grafiknya. Oke, kita tulis di sini -1, -2, -3, -4 dan seterusnya ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di sini fungsi x, sumbu x, di sini adalah sumbu y. Oke, tinggal kita hubungkan. -3
berpasangan dengan 1/8. Kecil sekali ya, tidak apa-apa. 1/8 anggaplah di sini ya. Jadi 1/3 itu berpasangan dengan 1/8. Sini. 2 minus 2 berpasangan dengan 1/4, berarti di atasnya lagi ya. Nih, berarti mungkin di sini ya. Kemudian minus 1 berpasangan dengan setengah. Sini. Ya. Kemudian 0 ya 0 ya. 0 berpasangan dengan 1 sini. 1 2 3 4 5. Oke, 1 berpasangan dengan 2 ya. 2 berpasangan dengan 4. Oke, maaf Kyun jika kurang rapi. 3 berpasangan dengan 8. Oh, naik di atas sekali ya. Nah, sampai tidak terbaca lagi. Nah, sehingga jika kita menggambar grafiknya, tinggal dihubungkan ini tiap garis-garisnya. Oke, untuk menggambar grafiknya tinggal kita hubungkan dari mendekati 0, tarik naik perlahan. Oke, dari mendekati 0, tarik naik perlahan. Ya. Oke. Terus ke atas ya, terus naik ke atas lagi. Nah, disinilah bentuk umum dari fungsi fx sama dengan 2 pangkatkan dengan x. Benar ya? Dari grafik umum tadi, bentuk umum dari grafik fungsi eksponen dari bawah naik ke atas, monoton ke atas terus. Bisa ya? Nah, ini juga seperti itu. Fx sama dengan 2 dipangkatkan dengan x. Grafiknya dari bawah naik ke atas terus. Oke, dan dia tidak pernah menyentuh 0 ya. Nah, benar kan? Benar. Oke, kita masuk pada contoh soal nomor 2 saja, kita lanjut. Oke, kita lanjut pada contoh soal nomor 2. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x tambah x kurang 1. Ingat, ini pangkatnya di atas semua ya. Jadi 2 pangkat x kurang 1. Oke, supaya kita lihat perbedaannya. Dan fx sama dengan 2 pangkat x dikurang 1. Jadi pangkatnya ada yang di atas, ada yang di bawah. Nih, min satunya di bawah, di atas, ini di atas min satunya. Oke, hati-hati, sehingga cara penulisan di fungsi eksponen itu hati-hati. Ketika kalian menulis pangkatnya di atas, berarti x kurang 1 ini bagian dari pangkatnya si 2 ya, bagian dari pangkatnya si 2, jadi sejajar ini. Kalau yang seperti ini, 2 pangkat x dikurang 1, artinya kurang 1 ini, minus 1 ini bukan bagian dari pangkatnya si 2. Oke, coba kita tarik garis sejajar sana. Tidak sejajar kan? Nah, gitu. Oke, jadi hati-hati dalam penulisan di eksponen. Oke, kita gambar dulu grafik bagian 1 ya. Nih. Fx sama dengan 2 pangkat x kurang 1. Fx sama dengan 2 pangkat x kurang 1. Oke, caranya sama ya. Kita bikin garis bantunya saja. Titik bantu ya. Oke, caranya sama ya. Kita bikin titik bantunya. Kita buatkan tabel. Sini titik x, sini titik y, x, y. Oke, dari sini tadi seperti biasa saya mulai dari minus 3. Sekarang saya mulai dari minus 2 saja. Minus 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi bebas ya,
mulai dari berapa saja silakan, mulai dari min 1 juga silakan. Tapi ketika kalian mulai dari min 1, nanti grafiknya tidak terlalu nampak, sehingga saya bikin minimal 5 lah, 5 titik ya. Caranya sama untuk mencarinya itu, fx itu sama dengan, x nya kita ganti dengan titiknya, f minus 2 sama dengan, berarti 2 pangkat minus 2 kurang 1, berarti 2 pangkat minus 3, artinya hasilnya adalah 1/8. F nya min 1, berarti 2 pangkat min 1 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat minus 2, atau sama dengan 1/4 ya. Ketika F nya 0, maka 2 pangkat 0 kurang 1 sama dengan berapa? Iya, betul sekali, 2 pangkat min 1 atau sama dengan 1/2. Jika F nya 1, maka 2 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 0 ya, berarti hasilnya 1. Jika F nya 2, maka 2 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Oke, tinggal ditulis di sini. Di sini 1/8, 1/4, di sini 1/2, di sini 0. Oke, di sini 1, di sini 2. Oke. Tinggal nanti kalian hubungkan ya. Misalkan kayak gini. 1,1, 2,2, 0,1/2. Sini bukan 2,0 ya, 2,2. Selebihnya apa? Tinggal kita taruh di garis diagram kartesius. Kalau mau perbesar skalanya silahkan. 1, minus 2, minus 3. Yang terpenting apa? Yang terpenting itu skalanya sama atau minimal mirip lah ya. Oke, di sini 1, ini 2, di sini 3. Minus 2 pasangannya berapa? 1/8. Berarti di sini 1/8 ya. Oke, anggaplah 1/8 di sini. Di sini 1/4. 2 pasangan 1/4. Min 1 pasangannya 1/4 ya, sini. Kemudian 0 pasangannya 1/2. Oh, di sini ya, setengahnya. Kemudian 1 pasangan dengan 1. Ini 1/8 tadi ya. Kemudian 1/4, kemudian 1/2. 2 pasangannya dengan 2 juga. 3 pasangannya dengan, oke, kalian bisa cari ya. F3. F3 sama dengan berapa? 2 pangkat 3 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 2 atau 4. Nah, berarti kurang lebih di sini ya pasangannya. Ketika kita tarik garis, tinggal tarik garis perlahan. Yang mendekati 0, ikuti titiknya. Oke, ketika kita tarik garis, tarik perlahan ya. Dari mendekati 0, mendekati garis, perlahan naik, 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 terus dan seterusnya ya. Oke, jadi ketika kalian mempunyai skala yang sama di diagram kartesius atau minimal mirip, maka grafiknya itu akan cantik kelihatan. Jika beda, maka nanti grafiknya lain-lain ya. Ada yang bisa sampai garis lurus, ada yang sampai bengkok-bengkok ya. Ingat, ini bengkoknya cuma 1 ya. Oke, seperti itu. Oke, kita akan lihat perbedaan jika grafiknya itu adalah fx pangkat 2x, fx sama dengan 2 pangkat x kurangi dengan 1. Oke, caranya sama ya. Saya tulis ulang. Fx. Oke, di sini saya tulis ulang. Fx sama dengan 2 pangkat x dikurangi dengan 1. Kita bikinkan tabel. Di sini x, sini y, di sini x, y. Itu terserah kalian ya, mulai dari berapa? Dari minus 2 bisa minus 2, min 1, 0, 1, 2.
dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, caranya sama untuk mencari, tinggal kita ganti untuk mencari y-nya. F minus 2 sama dengan 2 pangkat minus 2 dikurangi dengan 1 sama dengan berapa? Seperempat dikurangi dengan 1 sama dengan minus 3 per 4. Oke, fx sama dengan minus 1. 2 pangkat minus 1 dikurangi dengan 1 berarti 1/2 dikurangi dengan berapa? 1 sama dengan berarti minus 1/2. fx nya 0 berarti 2 pangkatkan dengan 0 dikurangi dengan 1 berarti 1 kurang 1 sama dengan berapa? 0 ya. Oke. fx sama dengan berapa? 1 sekarang ya. Berarti 2 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 1 ya. 2 kurang 1 ya. Kalau f nya 2 berarti 2 pangkatkan dengan 2 dikurangi dengan 1 berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Oke, bisa ya. Tinggal kita taruh sini 3, sini 1 tadi, di sini 0, di sini minus 1/2, di sini minus 3/4. Oke, tinggal kita bikinkan garis bilangan. Oke, jadi di sini tadi minus 1, di sini minus 2, di sini minus 3. Skalanya boleh boleh jarang-jarang, tapi usahakan minimal mirip ya jaraknya. 3, di sini minus 1, di sini 2 sini minus 1. Oke, tinggal taruh garis-garisnya, titik-titiknya, berarti minus 2 pasangannya berapa tadi? 3/4 ya, berarti di bawah sini. Tiga per 4 ya, di sini 3/4. Min 1 pasangannya berapa? Setengah ya. Sini minus 1/2. Kemudian 0 pasangannya 0 juga ya. 1 pasangannya 1. 2 pasangannya 3. Oke, kurang sini ya. Naik di sini terus sampai di 3. Oke, ketika kalian hubungkan, perhatikan di sini. Nah, grafiknya ini sekarang bagaimana? Oke, sekarang perhatikan. 2 pangkat x ini tidak boleh mendekati berapa? 0 kan? Ini tidak boleh 0 kan? Ini. Berarti kalau dikurangi 1, berarti grafik fx ini tidak boleh mendekati min 1. Artinya ketika kalian tarik garis nanti, grafiknya itu tidak boleh menyentuh min 1 karena ini dari tadi. Oke, karena ini garis di atas tadi ya, tidak boleh min 1. Sehingga kita garis perlahan mendekati min 1, naik seterusnya. Oke, bisa ya. Inilah grafik dari 2 pangkat x dikurang 1. Kita lihat perbedaannya dengan sebelah. Di sebelah ini sangat berbeda ya. Di atas tidak melewati 0, di sebelah melewati 0. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Oke, kalau belum mengerti silakan diulang videonya ya. Silakan diulangi videonya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, grafiknya seperti ini ya. Jadi grafik ini usahakan kalian garis pas-pas pada titiknya ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, jadi yang saya contohkan di sini grafiknya dari bawah ke atas terus ya. Nah, sekarang saya ambil satu contoh. Oke, jadi fungsinya itu saya ambil fx sama dengan 1/2 dipangkatkan dengan x. Nah, cara menggambarnya sama ya. Bikinkan tabelnya dulu, tabel titik bantu. Kita bikinkan titik bantu sama halnya dengan tadi. Sini x, di sini y, di sini x, y. Titiknya terserah dari kalian ya. Mulai dari berapa saja bisa. Penting minimal 5 lah titik. Minus 2,
min 1, 0, 1, 2. Di sini dan seterusnya. Di sini dan seterusnya. Oke, untuk mencari nilainya itu sama hal caranya. F, X-nya kita ganti dengan yang di sini. Sama dengan minus 2 dulu. Berarti 1/2 dipangkatkan dengan minus 2. Oke, masih ingat kemarin video yang lalu 1/2? Ini kita bisa berubah menjadi 2 pangkat min 1 ya. 2 pangkat min 1 di sini. Pangkat minus 2. Ini sifat lagi ya. Sifat eksponen. Pangkat dipangkatkan lagi, itu pangkatnya harus dikalikan. Jadi 2 pangkat min 1 dikali minus 2. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, yang kedua F min 1. Sama halnya dengan ini ya. 1/2 itu bisa kita jadikan jadi 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 dipangkatkan dengan min 1. Kemudian sifatnya juga sama, pangkat dipangkatkan lagi jadinya pangkat 1 ya. Bisa keluar dulu sebentar. Oke, jadi hasilnya 2 pangkat 1 kali 1 ya. Min 1 kali min 1. Sehingga jadinya adalah 2 pangkat 1 sama dengan 2. Oke, begitu pula dengan yang lainnya. F 0 berarti 2 pangkat min 1 dipangkatkan dengan 0. Maka hasilnya adalah 2 pangkat min 1 dikali 0 sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya. F 1 2 pangkat min 1 dipangkatkan lagi dengan 1. Maka hasilnya adalah 2 pangkat min 1 kali 1 ya. Sama dengan 2 pangkat min 1. Atau sama dengan 1/2. Begitu pula dengan F2. Langsung saja ya, saya tulis ini 1/4. Caranya mencari sama dengan yang di atas ini. Sehingga kita bisa tuliskan di sini hasilnya adalah 4, di sini hasilnya 2, di sini hasilnya 1, di sini hasilnya 1/2, di sini hasilnya 1/4. Di bawah sini tinggal kalian hubungkan ya. 0,1 min 1,2 dan seterusnya. Nah, sekarang tinggal kalian bikinkan grafiknya lagi pada diagram kartesius. Hubungkan titik-titiknya. Oke, titik-titiknya misalkan sambil di sini min 1, minus 2, minus 3, sini 1, sini 2, sini 3 ya. Sekarang di sini min 1. Sekarang di sini di atas sumbu Y 1, sini 2, 3, 4. Sumbu Y ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, tinggal kita hubungkan saja titiknya. Min 1 kita hubungkan dengan 2. Oke, sini ya. Min 1 Y-nya 2. Minus 2 nilainya 4. Sini ya. Kemudian 0 pasangannya 1. Dari 0 di sini pasangannya 1. 1 pasangannya 1/2. Nah, sini setengah ya. Sini 1/2. 2 pasangannya 1/4, berarti setengahnya lagi sini. Oke, begitu seterusnya ya, sampai di mendekati X, mendekati nilai 0. Oke, ketika kita hubungkan grafiknya, maka grafiknya itu arahnya dari atas turun ke bawah. Jadi arahnya itu dari atas turun ke bawah. Jadi ke bawah. Dia semakin mendekati di sumbu X, tapi tidak sampai di 0 ya. Karena di sini juga berapapun dipangkatkan dengan 1/2, f(x)-nya itu tidak akan bisa sampai di 0. Oke, itu satu contoh grafik dari fungsi eksponen yang grafiknya mulai berjalan dari atas ke bawah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Jika ada belum dimengerti, silakan diulang kembali videonya.
Oke, sekian dulu materi kita pada video kali ini. Seperti biasa, saya akan berikan latihan. Silakan kalian latihan-latihan. Jika ada kendala, silakan tanyakan di kolom komentar saja. Oke, untuk memahami materi grafik fungsi eksponen ini, silakan kerjakan latihan 3 nomor ini ya, untuk mempermantap latihannya. Jika kalian sudah bisa pahami, berarti kalian sudah bisa mengerti cara menggambar dari grafik fungsi eksponen dan bentuk fungsi eksponen itu sendiri. Jadi ketika kalian gambar grafik nomor 1, nomor 2, nomor 3, jika tidak sesuai dengan grafik bentuk umum grafik dari fungsi eksponen yang kita tuliskan tadi di halaman pertama yang ini, jika ada yang tidak sesuai dengan grafiknya ini, maka ada yang salah di perhitungannya kalian ya. Atau mungkin kalau bukan perhitungannya yang salah, penempatan titik-titik yang diketahuinya yang salah. Silahkan dicek kembali ya. Oke, sekian dulu pada pertemuan kita sekarang ini. Jika ada pertanyaan, sekali lagi jangan sungkan-sungkan tanyakan di kolom komentar. Jika kalian rasa materi ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-temannya kalian agar manfaatnya yang kalian rasakan, teman-teman kalian juga bisa rasakan. Saling berbagi itu indah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.